Ya toh? Emang Ziza ingat siapa? Nael ingat apa Nael? Allahumma sholli ala Muhammad. Dawami ingat apa Dawami? Bohong itu. Dia berbohong sama dirinya sendiri ya kan. Coba bayangkan orang yang cantik. Nah, terbayang. Aneh lihat soalnya. Ente nggak lihat kan siapa yang cantik menurut dia? Aneh tahu. Kenapa Aneh tahu? Aneh pernah sama dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Bukan kasyaf itu, bukan kasyaf. Apa rasanya patah hati? Hah? Kita suka, dia nggak suka. Aduh. Apa rasanya? Kecewa, sakit, waduh, putus asa gitu ya. Itu kan cuma kata-kata. Hanya ente yang merasakan, yang paham. Kalau nggak, itu gaib itu sudah. Ya, kalau Bu Yaldomi kan nggak pernah patah hati. Dia hanya pasir. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke. Jadi al-batin itu sesuatu yang Allah sembunyikan pada dirinya. Kapan seseorang diizinkan mengaksesnya? Jika mereka meninggalkan zahirnya, maka mereka akan menyaksikan yang batin itu jadi zahir, yang zahir itu jadi batin. Kapan satu dari Allah itu zahir? Ketika mereka memandang nama-nama, fiil-fiil perbuatan Allah yang zahir itu. Allah lagi ngapain sekarang? Lagi ngapain Allah hari ini? Siang ini? Malam ini? Ya, mendudukkan kita di suatu majelis dan ente dengar aneh lagi ngoceh sendiri ya. Itu fi'il Allah hari ini tuh zahir nggak? Zahir. Tapi lihat nggak yang berzat bersifat itu kan nggak? Jangankan zat dan sifat Allah, zat dan sifat makhluk pun masih batin bagi kita. Betul kan? Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Ini baru penjelasan umumnya ya. Baru segitu yang boleh dibuka ya. Maka yang maha zahir, zahir dengan zuhur tajalli, zuhurnya Allah berzuhur. Zuhur itu menyatakan dirinya ya. Jadi Allah nyata atau tidak nyata? Nyata. Bagi Nabi Muhammad nyata sampai zatnya. Kalau bagi kita minimal nyata perbuatan Allah. Bagi yang sudah talqin sudah nyata nama Allah di kolbunya. Yang sudah talqin benar, yang sudah suluk karena itu udah ngerasain nama Allah bergetar di kolbu. Betul nggak? Itu sudah merasakan nyatanya nama Allah. Masih nanya aja apa sih yang nyata dari Allah? Itu dia bro. Makanya kenali kemakrifatan sehingga kita mensyukuri apa yang didapat. Nyebut nama Nabi Muhammad mahal kiamat, ada kerinduan nggak? Itu kezahiran dari nur Allah SWT pada nur Sayyidina Muhammad SAW. Sesederhana itu ya. Apa jomblo? Maaf ya kepotong. Apakah sama tajalli zat Allah dan tajalli ahadiyah? Apakah ahadiyah itu bisa tajalli itu? Ahad sebagai zat apa sifat? Apakah sebagai afal penama? Nah, kejar lagi ternyata. Ahad yang mana nih? Waduh, gawat pertanyaan itu. Ini murid Buya Aldo ini. Oke. Pertanyaan lanjutan dari kajian Buya Aldo. Ya, masih ingat mungkin ente gak hadir waktu kajiannya Al-Jili ya, karena memang di rumah sana. Jadi Allah ketika berzahir dengan zahirnya itu dengan dua metodologi dia. Pertama namanya zuhur, yang kedua namanya tajalli. Ini versi Imam Jili ya, saya jawab pakai tajalli aja. Tajalli ini wilayahnya zat. Kalau versi Imam Al-Jili ya.
maka sifatnya adalah transenden, tanzih. Apa arti tanzih? Maha suci dari semua persepsi. Maka dialah yang disebut ahad. Inilah yang Tuhan kita sama semua. Jadi kalau Tuhan yang ini sama semua. Tapi giliran yang zuhur, Allah yang menyatakan dirinya lewat personifikasi dirinya, itu yang berlainan. Nah, misalnya nih, kalau ke jomblo, Allah mengenalkan dirinya sebagai apa? Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Irhamnanya jomblo, sayangnya aku ya Allah. Itu beda dengan irhamnya Buya Yunal yang sudah laku. Beda. Sama-sama irhamna, tapi zuhur Allah menyatakan kasih sayangnya kepada orang yang masih sendiri dengan yang sudah berdua lain. Maka pada zuhur ini jawaban Imam Al-Jili sesuai hadis-hadis sahih, dan ini membantah sebagian orang yang mengaku Ahlus Sunnah padahal mereka sudah nyimpang dari Ahlus Sunnah. Karena akibat kaidah tanzih dipakai secara umum, akhirnya bab zuhur hilang. Akhir beberapa ayat, beberapa hadis mereka takwil dan terjebak kepada taktil menafikan sifat Allah dan menolak riwayat Nabi mengatakan ra'aitu rabbi fi surati amrat. Aku jumpa Allah dalam rupa pemuda yang masih belum punya kumis. Kalau orang Indonesia kan kalau punya kumis biasa aja. Tapi kalau orang Arab, orang-orang bangsa Arya, itu kalau laki-lakinya nggak berkumis lebih cantik dari perempuan. Maka dalam fikih ada ittifaq, tidak boleh berduaan dengan lawan jenis dan tidak boleh berduaan dengan